bisa tanyakan lagi ya Pak. Untuk Pak Handono, teori tentang penanaman. Nanti kami tidak mengajak ke teori Pak, tapi justru ke praktek. Ya. Nah, kata teori di sini informasi dulu boleh jadi. Hasil yang kami terima dari Profesor Yamah menyebutkan tanaman ini nanti bisa tegak tinggi sampai mencapai 30 cm boleh jadi. Maka untuk pembuatan lubang bisa cukup 30 cm panjang, 30 cm lebar, sama ya Pak. Kedalaman bisa cukup 30 cm, cukup. Dan supaya lubang itu bisa beraerasi dengan udara luar, maka seminggu sebelum kita tanam, kita biarkanlah dulu lubang itu. Biar kena sinar matahari, biar beraerasi, kalau perlu jamur-jamur di situ tidak ada. Tapi kita tidak boleh pesimis sekarang ini, hidup sekarang. Sudah banyak zat-zat yang bisa kita gunakan untuk mematikan jamur-jamur yang tumbuh di permukaan tanah. Nanti kita banyak mitra Pak. Dan direkomendasikan lahan yang kita gunakan itu, terutama pada bagian lubang yang akan kita tanam, kita gunakan pupuk organik. Kita rekomendasikan, meskipun tadi di paparan ada penyebutan NPK, jenis anorganik, itu nanti harus ada takaran yang tepat Pak. Kurang lebih satu pohon maksimum 5 gram saja. Tetapi kalau kita ada pupuk kandang, ada pupuk organik dari bahan-bahan lain, dari akibat pembusukan seperti yang diproduk di sekitar rawa pening, dari enceng gondok atau dari ya hewan, kita pakailah ya. Namun untuk pemupukan tadi sudah jelas disampaikan 3 atau 4 kali setahun. Dan tanaman ini termasuk jenis tanaman semi toleran, sehingga selain bisa ditanam secara monokultur, ini bisa ditanam secara tumpang sari. Dan justru dengan tumpang sari ini diuntungkan karena ada tanaman lain yang menaungi. Karena tanaman ini hanya butuh penyinaran 60%, terutama di bawah usia 2 tahun. Ya Pak, jadi kalau ada tanaman pisang di sebelah baratnya, jarak kurang lebih 2,5 meter atau 3 meter, oke lah. Karena jam 1 siang, jam 2 siang seperti tadi, matahari menyengat, ini justru perlu dinaungi. Kalau seperti yang di rumahnya Pak Kunjari, kebetulan beliau nanam di depan rumah, tidak adalah tanaman yang lain, dia gunakan paranet. Sambil untuk perlindungan karena berada di kampung, tidak bisa kita hindari adanya ayam dan kambing. Maka satu hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana ujung-ujung tanaman ini jangan sampai dipatok ayam, jangan sampai dimakan kambing lah daun-daunnya. Itu saja kalau di kampung. Pertanyaan dari Pak Handono, tadi teori penanaman ya Pak, bisa tumpang sari, monokultur, bahkan bisa untuk tanaman tepi. Ya, sambil untuk batas pagar, boleh jadilah kita tanam, karena ini nanti tegak tinggi. Yang kedua, masa depan gaharu setelah 5 tahun, apakah harga masih tinggi? Ibu dan Bapak semua, justru PT SBS kenapa sekarang getol mensosialisasikan 2010 sampai 2015 inilah masa gaharu. Silakan Ibu dan Bapak buka di internet, populasi tanaman ini di Kalimantan sudah hampir punah. Sehingga pada peraturan dunia, CITES Appendix 2, dimuatlah tanaman ini dilindungi karena hampir punah. Peluang buat kita nanam sekarang, karena 2004 Indonesia mendapat kuota ekspor 120 ton gaharu, tetapi yang bisa dipenuhi hanya 20 ton karena tidak ada pohonnya lagi.
Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa Pak, kenapa jadi punah. Yang jelas banyak saudara kita mau nebang nggak mau nanam. Akibatnya itu. Nah, kitalah yang justru berbalik, kita tanam, kita hijaukan lingkungan kita. Sekarang momentum gaharu. Catatan perdagangan internasional, Timur Tengah per tahunnya membutuhkan 500 ton gaharu. Baru Timur Tengah yang punya kebudayaan Islam rata-rata, namun ini bisa lintas kebudayaan, masyarakat atau komunitas dari komunitas Nasrani, komunitas Konghucu, Hindu, Buddha butuh gaharu. Masyarakat Muslim butuh wewangian. Sehingga tidak berlebihan kalau disebutkan, ini bukan kata saya, buka Bapak tentang gaharu di Google. Wewangian dari gaharu disukai masyarakat Timur Tengah. Peluang untuk kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang pasti saya hanya mau menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian, perubahan itu pasti akan terjadi. Bukan hanya dari segi marketing plan atau perubahan dari orang-orang yang akan membawa. Karena perubahan adalah salah satu moto yang digaung-gaungkan Indonesia untuk menuju perubahan. Jadi saya senang dengan perubahan. Itu yang pertama. Untuk masalah tingkat keamanan dari segi perubahan marketing plan Pak, kita sudah memang amankan secara legalitas. Ini pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa dulu marketing plan-nya berbeda dengan sekarang? Orang yang ikut marketing dulu itu tetap kita akan ayomin, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk menjangkau supaya semua petani-petani itu bisa bergabung, maka kita buatlah perubahan. Bukan berarti perubahan itu membawa kita kepada lebih parah, tapi lebih baik. Dari 1 juta kita bisa dengan 500.000. Dan yang paling luar biasanya lagi, kita di backup oleh 7 profesor doktor di Indonesia Pak. Ini menjadi informasi tambahan buat kita semuanya. Jadi kalaulah di tangan Bapak Ibu itu ada brosur, itu brosur cetakan yang pertama dan menjadi sejarah buat kita. Minggu depan kita akan masuk cetakan yang kedua yang lebih bagus, dan di sini semua sudah ada, mulai dari teknik penanaman, budidaya, pengolahan lahan, pemupukan dan segala macam. Dan ini langsung diserahkan Profesor Yana ke saya. Dan pesan beliau tadi lewat SMS bahwa beliau setelah Lebaran siap membesarkan mendampingi kita khusus untuk Semarang, Jawa Tengah dan Kendal. Beliau akan hadir. Dan tanggal 15 September saya akan mengikuti pameran gaharu internasional di Singapura. Jadi kemarin saya baru pulang dari Jakarta, saya langsung dibuka langsung oleh Menteri Kehutanan. Ternyata gaharu itu kenapa kita disuruh tanam? Alasan yang pertama, kenapa kita nanam gaharu bukan karena marketing plan Pak. Ini nun sewu Pak. Hari ini saya mengajak Anda menanam gaharu bukan karena marketing plan. Saya mengajak Anda nanam gaharu karena sekarang yang namanya Aquilira malacensis ini punah. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Kalau kita tidak menanam maka hilanglah dia dari bumi. Selaku kita katakanlah makhluk bumi harus juga ikut menyelamatkan makhluk yang lain karena dia juga makhluk hidup. Yang kedua, tingkat kebutuhan dunia akan gaharu sangat tinggi. Saya sudah lihat langsung Bapak Ibu, minggu depan kantor kita akan kita buka di Gemu. Bapak Ibu boleh berkunjung ke sana. Anda akan lihat bagaimana sabun gaharu. Bagaimana itu yang namanya pemutih untuk wanita yang namanya gaharu, ya. Bagaimana nanti Anda melihat minyak wangi gaharu. Bagaimana Anda akan melihat krim gaharu. Bahkan ada cuci tangan gaharu. Saya sudah bawa semuanya. Minggu depan Anda bisa lihat di kantor kita. Dan luar biasanya lagi itu semua membutuhkan pohon ini Bapak Ibu. Sehingga jelas peluang bisnisnya sangat menarik sekali. Belum lagi teh gaharu. Kalau untuk wanita dianjurkan minum teh gaharu. Kenapa? Karena akan membuat dia lebih bersinar lagi kulitnya. Khasiatnya juga banyak sekali untuk memperlancar pencernaan dan segala macam. Bahkan perusahaan ini menurut Pak Yana Sumarna sudah memberikan jaminan
Satu pohon Pak bisa minimal